Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar banyak manfaat. Refleksinya adalah bagaimana orang lain melihat kita, mempersepsikan kita. Itu kan ada dalam pikiran dan perasaan mereka. Sama dengan halnya kita punya persepsi, refleksi terhadap orang lain di luar kita. Yang jangan kita lakukan apa yang kita tidak mau orang lain lakukan terhadap kita. Kalau kita tidak mau dibohongi, jangan sekali-sekali membohongi teman. Kalau kita tidak mau dikhianati, jangan pernah kita mengkhianati jiwa orang lain. Yang kita sejatinya mestinya mengetahui bahwa cermin jiwa ini jauh lebih penting dari cermin kaca. Karena cermin jiwa ini akan merefleksikan, memantulkan kesejatian personality kita di mata orang-orang dengan siapapun kita. Dengan syukur hidup bahagia, dengan amanah kita dipercaya, dengan ikhtiar bawa sukses dunia, dengan berkah hidup penuh makna, dengan adil nyamankan rasa, kunci sukses sangat sederhana. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja harus tetap semangat. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar banyak manfaat. Teman-teman Sobat Kicau Jelata, hari ini aku ingin sharing, berkicau, berceloteh soal cermin. Iya, cermin. Sudah berapa kalikah Anda bercermin, berkaca diri hari ini? Ya, dalam hidup ini sejatinya ada dua cermin yang selalu mestinya kita gunakan. Cermin pertama adalah yang kita sangat familiar dengannya, yaitu cermin kaca. Ya, cermin yang dalam keseharian berulang kali kita gunakan. Dia bisa menjadi alat bagi kita untuk melihat tampilan kita, baik wajah kita, rambut kita, pakaian kita, atau seluruh batang tubuh kita. Cermin ini kita gunakan berulang kali untuk menatap diri secara fisik. Banyak manfaat dari cermin kaca ini, untuk melihat tampilan, untuk merawat diri, untuk menilai apakah kita sehat atau tidak, dan banyak fungsi lainnya. Dan faktor yang paling menentukan dari cermin kaca ini adalah cahaya. Tapi kita sering lupa, kita sering tidak tahu. Kita menganggap bahwa yang paling menentukan dari cermin itu adalah cermin itu sendiri dan diri kita selaku objek atau diri lainnya atau benda lainnya yang kita ingin lihat. Padahal tanpa cahaya, cermin kaca tidak akan berfungsi. Cermin kedua adalah cermin jiwa. Nah, ini yang kita sering abai. Padahal fungsi dari cermin jiwa ini jauh lebih bermanfaat, jauh lebih besar dibanding cermin kaca. Cermin jiwa ini adalah cermin yang sangat menentukan kesejatian kita. Dan reflektor dari cermin jiwa itu bukan cahaya, bukan kaca, tetapi adalah orang lain, orang di sekitar kita, orang dengan siapapun kita berelasi, mulai dari ring satu, orang-orang terdekat kita, anak, istri, mertua, orang tua, saudara, lalu tetangga kita, teman sekantor kita, teman-teman sekolah, atau siapapun yang kita kenal secara personal. Mereka lah yang akan merefleksikan kesejatian kita. Lalu kalau begitu, bagaimana kita menentukan apakah wajah kesejatian kita atau personality kita indah dipandang, elok dipandang, damai dipandang, membahagiakan dipandang oleh orang lain, oleh orang-orang di mana kita berelasi dengan mereka? Ya, tentu kita bisa menangkap sinyal, kita bisa menangkap gestur, kita bisa menangkap kode yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita tentang apakah dia damai, apakah dia bahagia, apakah dia senang dengan kesejatian kita, dengan personality kita. Teman-teman, kalau dalam cermin kaca, kita bisa memandang wajah kita, lalu kita merasa, katakanlah tata rambut kita kurang pas, kita bisa membuatnya menjadi atau sesuai dengan yang kita inginkan, lalu mungkin
wajah kita kurang kinclong, kita bisa merawatnya, atau kita bisa memolesnya dengan kosmetik. Baju kita kurang cocok warnanya, kita bisa menggantinya. Lalu bagaimana kalau dengan cermin jiwa yang kendalinya, refleksinya ditentukan oleh orang lain. Refleksinya adalah bagaimana orang lain melihat kita, mempersepsikan kita. Itu kan ada dalam pikiran dan perasaan mereka. Sama dengan halnya kita punya persepsi, refleksi terhadap orang lain di luar kita yang kita berelasi. Kita punya teman, si A, tentu persepsi kita dengan teman lainnya berbeda. Persepsi yang adem, yang damai, yang menyenangkan dari teman-teman kita, dari orang-orang yang berelasi dengan kita, tentu itu juga yang kita inginkan agar orang-orang tersebut melihat kita seperti kita melihat orang yang dalam persepsi kita adalah mendamaikan, membahagiakan, meneduhkan, menyenangkan. Apa yang harus kita lakukan agar refleksi dari cermin jiwa kita ini itu menyenangkan orang? Yang harus kita lakukan sangat sederhana, teman-teman. Apa yang kita senangi, yang kita sukai dari orang di luar kita yang berrelasi dengan kita, maka itulah yang kita lakukan. Kalau kita senang dipuji, mari kita memuji. Tentu bukan sekedar basa-basi atau verbal lisan saja, tetapi pujian yang memang datangnya tulus dari hati. Kalau kita senang ditraktir teman makan misalnya, mari kita juga mentraktir teman makan. Kalau kita senang diajak teman untuk berjalan-jalan, menonton misalnya, nonton konser atau apapun itu, mari kita lakukan hal yang sama terhadap teman tersebut. Lalu agak rumit. Nah, sekarang mari kita lebih simpelkan lagi. Jangan kita lakukan apa yang kita tidak mau orang lain lakukan terhadap kita. Kalau kita tidak mau dibohongi, jangan sekali-sekali membohongi teman. Kalau kita tidak mau dikhianati, jangan pernah kita mengkhianati orang lain. Kalau kita tidak mau dicuri, jangan mencuri. Kalau kita tidak mau digunjingi, jangan menggunjing. Intinya, mari kita lakukan hal-hal yang kalau orang lain memperlakukan itu kepada kita, kita akan senang. Artinya itu adalah penanda bahwa kita akan atau boleh melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita tidak ingin apapun itu, orang lain melakukan sesuatu yang kita tidak inginkan tersebut terhadap kita, mari kita tidak melakukan hal yang sama atau hal yang kita tidak inginkan tersebut kepada orang lain. Sesimpel itu, teman-teman. Jadi kesimpulannya, ada dua cermin dalam kehidupan kita. Cermin kaca yang setiap hari kita familiar dengannya, sangat bermanfaat. Lalu cermin jiwa yang kita sejatinya mestinya mengetahui bahwa cermin jiwa ini jauh lebih penting dari cermin kaca. Karena cermin jiwa ini akan merefleksikan, memantulkan kesejatian personality kita di mata orang-orang dengan siapapun kita berrelasi. Di mata orang di luar kita. Mari sekali lagi kita gunakan kedua cermin ini. Kita manfaatkan semaksimum mungkin cermin kaca untuk menjaga penampilan kita, merawat diri kita. Cermin jiwa untuk memantulkan refleksi, damai, bahagia, rasa senang kepada alam semesta kalau perlu, seluruh objek dengan siapapun kita berrelasi. Teman-teman, terakhir aku ingin menutup kicau pendek ini dengan sebuah nyanyian yang aku beri judul Kunci Sukses, dalam kurung filosofi Saiba. Syairnya aku yang bikin, tetapi iramanya, musiknya digenerate oleh artificial intelligence. Ada 5 kunci sukses. Jika 5 hal ini kita pegang, insya Allah kita akan sukses dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Syukur itu kunci bahagia, sederhana tapi luar biasa. Amanah itu kunci dipercaya oleh semua di sekitar kita. Kita
jadi sempurna. Dengan syukur hidup bahagia, dengan amanah kita dipercaya, dengan ikhtiar bawa sukses dunia, dengan berkah hidup penuh makna, dengan adil nyaman kan rasa. Kunci sukses sangat sederhana, bahkan selalu dalam sanubari. Syukur, amanah, ikhtiar dijaga, kadang adil penuhi hati. Adil itu kunci nyaman, rasa tenang di jiwa, kasih sayang dan kepercayaan hidup jadi sempurna. Dengan syukur hidup bahagia, dengan amanah kita dipercaya, dengan ikhtiar bawa sukses dunia, dengan berkah hidup penuh makna, dengan adilnya